Empat anak desa Andi, Bima, Cinta, dan Dinda suka menjelajahi hutan dan mencari petualangan. Suatu hari, mereka mendengar cerita dari kakek tentang rumah tua di ujung desa yang ditinggalkan karena keanehan misterius. Rasa penasaran membuat mereka nekat mengunjungi rumah itu, meski tahu konon tempat itu berhantu. Di dalam rumah, mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Foto bergerak sendiri, pintu menutup tanpa sebab, dan suara langkah kaki dari lantai atas. Saat mereka mencoba menyelidiki lebih jauh, mereka bertemu dengan roh nenek tua yang tinggal di sana, roh yang kesepian dan ingin punya teman. Namun semakin dalam mereka menyelidiki, semakin nyata bahwa sesuatu di rumah itu tidak ingin mereka keluar hidup-hidup. Anak-anak berkumpul di halaman rumah kakek sore itu. Udara hangat dan burung-burung berkicau riang. Mereka sedang memakan pisang goreng buatan nenek. Kakek bercerita, "Dulu di ujung desa, ada seorang nenek yang sangat baik. Dia sering memberi permen pada anak-anak. Tapi suatu malam dia menghilang. Rumahnya kosong sejak saat itu. Konon jika kalian masuk tanpa izin, bayangan nenek itu akan mengikutimu pulang." Cinta bertanya, "Kenapa dia menghilang?" Kakek menggeleng. "Tidak ada yang tahu pasti, hanya saja setelah itu, tidak ada yang berani mendekati rumah itu." Anak-anak saling pandang, ada rasa takut, tapi juga penasaran. Keesokan harinya, Andi mencetuskan ide. "Ayo kita ke rumah tua itu, siapa berani?" Mereka sepakat membuat tantangan. Yang paling berani masuk paling dalam. Dan membawa barang keluar dari rumah itu, dia pemenangnya. Setiap anak membawa alat. Andi, senter dan kompas. Bima, kamera digital bekas ayahnya. Cinta, buku catatan dan pensil. Dinda, kalung dari nenek, sebagai penangkal. Mereka berjalan melalui jalur sempit di hutan menuju rumah tua itu. Semakin dekat, udara semakin dingin. Burung-burung berhenti berkicau. Akhirnya sampai di depan rumah tua. Rumah itu tampak suram, dengan pagar kayu yang sudah lapuk dan jendela yang tertutup rapat. Tanaman merambat tumbuh liar. Pintu terbuka sedikit, angin dingin bertiup. Mereka ragu-ragu tapi akhirnya masuk. Di dalam, debu tebal menutupi lantai, foto-foto di dinding bergantian. Ada yang hilang ketika dilihat 2 kali. Ada boneka besar di pojok ruangan. Pintu-pintu yang tidak bisa dibuka. Cinta melihat sesuatu bergerak di tangga. Ia tunjukkan, tapi yang lain tidak melihat apa-apa. Dinda mulai gemetar. "Aku tidak suka ini." Bima merekam suasana rumah. Saat ia menyalakan kamera, gambar nenek tua muncul di layar, meski tidak ada di dunia nyata. Andi menemukan kotak kayu di bawah tangga. Di dalamnya ada surat yang ditulis tangan oleh nenek itu. "Aku hanya ingin memiliki teman. Aku tidak ingin kesepian lagi." Saat itu juga, lampu mati total. Hujan deras turun di luar. Angin bertiup keras. Dinda bilang kalungnya menjadi sangat panas. Lalu, mereka mendengar langkah kaki di atas, padahal mereka satu-satunya orang di dalam rumah. Cinta mencatat segala kejadian di buku catatannya. Sambil menjelajahi rumah, mereka menemukan sebuah buku harian tua di laci meja. Mereka membacanya secara bergantian. Si buku harian. Nenek bernama Ibu Siti, dulu tinggal di rumah itu bersama cucunya. Suatu hari, cucunya meninggal karena sakit. Ibu Siti menjadi kesepian dan mulai bicara pada mainan dan boneka. Warga desa menyangka ia gila atau menyihir anak-anak. Lama-lama, ia tidak keluar rumah lagi. Sampai suatu malam, ia menghilang begitu saja. Sebuah foto lama ditemukan di dalam buku. Foto itu menunjukkan Ibu Siti tersenyum dengan seorang anak kecil di pangkuannya. Mereka naik ke lantai 2. Di kamar terakhir, mereka menemukan tempat tidur kosong. Tiba-tiba, tirai bergerak sendiri dan bayangan nenek tua muncul di cermin. Bayangan itu berkata dengan suara lembut, "Kenapa kalian datang? Apakah kalian ingin menjadi temanku?" Anak-anak ketakutan, tapi Cinta maju-maju dan berkata, "Kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin tahu ceritamu." Bayangan itu menatap mereka dalam diam. Bayangan nenek mulai menceritakan kisahnya. Dulu ia sangat menyayangi anak-anak.
Tapi suatu hari, ia terserang penyakit dan tak bisa keluar rumah. Warga desa menyangka ia menyihir anak-anak dan mulai menjauhinya. Kesepian, ia berdoa agar bisa punya teman lagi. Doanya terdengar, tapi dalam cara yang salah, jiwa anak-anaklah yang tertarik padanya. Bayangan itu menangis. Aku tidak ingin melukai kalian, tapi aku kesepian. Andi memberanikan diri berkata, kamu tidak perlu menyakiti siapapun. Kamu bisa tetap punya teman, bahkan dari kejauhan. Mereka menawarkan foto bersama sebagai hadiah persahabatan. Bayangan nenek tersenyum dan menerima foto itu. Seketika, suasana rumah menjadi hangat dan tenang. Bayangan nenek pergi, meninggalkan senyuman samar di udara. Mereka pulang, basah kuyup, tapi lega. Malam harinya, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada kakek. Kakek tersenyum. Kadang, makhluk halus itu tidak jahat. Mereka hanya butuh dimengerti. Sejak hari itu, setiap minggu, mereka membersihkan rumah tua itu dan menempelkan foto-foto baru di dinding. Dan konon angin sepoi-sepoi kadang membawa aroma teh manis dari dalam rumah itu. Tetapi saat sedang membersihkan rumah, mereka menemukan lemari besar di ruang bawah tanah yang bisa dibuka dengan kunci dari kalung Dinda. Di dalamnya, banyak benda milik anak-anak yang pernah menghilang di hutan, termasuk jam tangan, boneka, bahkan surat permintaan maaf dari beberapa roh. Ternyata, nenek tidak sadar telah menahan jiwa anak-anak yang pernah datang ke rumahnya, karena rasa rindu yang sangat besar. Bayangan nenek muncul lagi, tampak sedih. Aku tidak bermaksud melukai kalian. Aku hanya tidak ingin sendirian. Mereka sepakat untuk membantu melepaskan semua roh yang masih terjebak. Setiap anak menulis surat kepada roh yang mereka rasakan keberadaannya. Dengan bantuan kalung nenek mereka, membuat ritual sederhana, menyalakan lilin, membacakan nama-nama, memberikan doa kebaikan, satu persatu. Roh-roh itu mulai keluar dari dinding dan foto, lalu menghilang dalam cahaya lembut. Akhirnya, hanya nenek dan roh cucunya yang tersisa. Andi, kamu juga harus pergi, Bu, biar kamu bisa bertemu cucumu lagi, di tempat yang benar. Nenek menangis. Terima kasih, kalian benar-benar teman yang baik. Dan akhirnya, nenek dan cucunya menghilang bersama meninggalkan senyuman samar di udara. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa melepaskan roh. Rumah tua itu kini sering dikunjungi anak-anak desa. Mereka menjadikannya sebagai tempat berkumpul dan membaca buku. Namun suatu malam Dinda bermimpi aneh. Ia melihat Nenek Siti berdiri di depan pintu rumah tuanya. Nenek menangis pelan dan berkata, "Aku belum benar-benar pergi. Aku masih menunggu." Dinda bangun ketakutan dan memutuskan untuk memberitahu teman-temannya keesokan harinya. Esoknya, mereka kembali ke rumah tua. Namun suasana terasa berbeda. Tirai di jendela bergerak meski tidak ada angin. Foto-foto di dinding mulai menghilang satu persatu. Boneka yang biasanya tersenyum, kini tampak sedih atau bahkan menangis. Bima merekam lagi menggunakan kameranya, dan kali ini ia menemukan sesuatu aneh. Di layar kamera, terlihat Nenek Siti sedang berdiri di sudut ruangan. Tapi saat ia melihat langsung, tidak ada siapapun. Cinta membuka buku catatannya dan menulis, "Ada yang tidak selesai. Mungkin nenek belum bisa pergi, karena masih ada rasa rindu yang belum hilang." Saat mereka mencoba masuk ke lantai atas, mereka melihat siluet nenek muncul di cermin tangga. Kali ini, wajahnya tampak sedih dan penuh penyesalan. Nenek berbisik, "Aku tidak bisa pergi. Aku takut sendirian lagi." Andi maju. "Tapi kamu sudah bersama cucumu. Kenapa kamu masih di sini?" Nenek menjawab, "Aku ingin tinggal bersama kalian, seperti keluarga lagi. Tapi aku tahu aku tidak boleh egois." Lalu ia menghilang. Malam mulai tiba, angin bertiup kencang. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela tertutup sendiri, lampu mati total. Boneka-boneka di pojok mulai bergerak perlahan menatap ke arah mereka. Cinta menyadari sesuatu. Ini ujian, nenek sedang diuji oleh sesuatu, atau mungkin oleh dirinya sendiri. "Dinda,
Kalau begitu, kita harus tunjukkan padanya bahwa dia tidak sendirian, bahwa kami akan selalu mengingatnya. Mereka sepakat membuat buku kenangan tentang nenek. Setiap anak menulis surat dan menggambar sesuatu yang mereka ingat tentang nenek. Setelah itu, mereka letakkan buku itu di atas meja tengah. Tidak lama kemudian, cahaya lembut muncul dari lantai atas. Semua foto di dinding kembali normal. Boneka-boneka berhenti bergerak. Bayangan nenek muncul sekali lagi, kali ini di ambang pintu. Ia tersenyum. "Terima kasih, kalian benar-benar temanku." Ia mengambil buku kenangan itu, lalu perlahan menghilang dalam cahaya hangat. Di langit malam, terlihat kilauan bintang yang membentuk siluet seorang nenek tersenyum. Beberapa minggu kemudian, rumah tua itu menjadi pusat kegiatan anak-anak desa. Mereka membersihkannya secara bergiliran dan menjadikannya sebagai tempat berkumpul. Dan setiap sore, jika udara sepoi-sepoi, mereka merasa seperti ada yang hadir bersama mereka. "Bima, aku yakin nenek masih di sini, tapi sekarang dia bahagia," Andi menimpali. "Dan cucunya juga pasti sudah tenang." Cinta menutup buku harian mereka. Tidak semua hantu jahat, kadang mereka hanya butuh dimengerti. Dinda menambahkan, dan kadang mereka butuh persahabatan. Persahabatan bisa bertahan meskipun seseorang sudah pergi. Melepaskan bukan berarti melupakan itu bentuk cinta yang lain. Kesepian bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak mereka sadari. Ada makhluk halus yang baik dan mereka juga butuh pertolongan.